Satu. Vokal 6 ya? 6. Sin makes our purpose blur and missing the mark. Sin brings damages in our lives and confusion for our future. Repent. Turn back to God. Our God is a God of second chances. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Embrace His grace. Transform your life. Embark on a journey of repentance and second chances. Shalom FJ Wellington. Selamat sore, selamat datang di ibadah AFJ Wellington sore hari ini. Untuk yang online, saya mau mengucapkan selamat beribadah juga. Hari ini mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat cuaca yang terbaik Tuhan, bahkan buat kesehatan kami Tuhan. Kalau kami diizinkan untuk beribadah hari ini Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap teman-teman kami yang tidak bisa hadir, mungkin dalam keadaan yang tidak enak badan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi buat mereka Tuhan. Hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, dan kami siap untuk diubahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami minta perlindungan darah Yesus sempurna Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Terima kasih Bapa, semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan saudara-saudara. Kita adalah umat yang sangat dicintai Tuhan. Karena Dia terbaik memberikan anugerahnya buat setiap kita. Katakan, lalu besar untuk dipahami
cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Pengakuan kami Tuhan, kalau Engkau mencintai setiap kami di tempat ini. Sama-sama kita katakan, lalu besar untuk dipahami. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Amin. Ini deklarasi kami Tuhan, Engkau yang mencintai setiap kami melalui anugerah-Mu. Sama-sama akui. Besar bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kasihnya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala. Sekali lagi katakan, ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari siap, mari memuji Tuhan lagi yuk. Kita memuji Tuhan dalam segala apapun yang kita alami saat ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus baik. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You call me out from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. Says you now. Oh, 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 we bless you now. Oh, oh. Nothing's gonna stop us now.
your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. Lift your praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Siap-siap ya, sama-sama kita katakan. Katakan I praise you forever. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. Praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Katakan, Jesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Hello Church, welcome to Super Sunday Service minggu ini. Tema kita bulan ini adalah Small is Big atau kecil adalah besar, yang berarti seringkali kita tidak menyadari bahwa tindakan yang kita pikir kecil namun ternyata berdampak besar. Tidak hanya untuk diri kita tetapi mungkin juga untuk keluarga dan bahkan komunitas kita. wah betul juga ya. Oleh karena itu kita harus selalu waspada dan meminta wisdom dari Tuhan supaya bisa memberikan dampak positif daripada negatif. Amin. Selanjutnya mari kita simak news minggu ini. Jangan lewatkan hari Sabtu ini ada Men's Care, pertemuan yang selalu penuh keceriaan dan antusias tinggi dari para bapak AFJ. Di setiap pertemuan, selain canda tawa yang seru, mereka juga rindu untuk menggali dan berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi saudara Jimmy. Kids Care adalah sebuah wadah yang sangat positif bagi anak-anak kita, generasi penerus. Anak-anak terus dipupuk dengan kebenaran firman Tuhan supaya mereka tumbuh subur dan berbuah. Hari Sabtu ini akan ada Kids Care untuk anak-anak kelas Jordan. Please contact Silky for more information. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat meminta tolong dan berseru kepada Bapa kita di sorga melalui doa. Dalam Mazmur 34 ayat 15 dan 17 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tetaplah setia dan tetaplah berdoa, karena sekarang kita sudah diingatkan kembali bahwa Tuhan mendengar seluruh keluh kesah kita. Jika Anda mempunyai pokok doa yang ingin didoakan, silakan mengisi formulir prayer request yang ada di linktree/IFJ-Fenton. Kita akan sama-sama mendoakan prayer request Anda. Sekian news hari ini.
Selamat menikmati rangkaian ibadah selanjutnya. And happy Sunday! Shalom Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri untuk corporate prayer kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk kami bersyukur untuk Moses Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pertolongan Tuhan sehingga Moses dapat mendapatkan visa status adopsi dan resident visa di New Zealand. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat IFJF Wellington Tuhan, agar iman jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan terus mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar banyak orang yang mendengar dengan menerima kabar baik tentang Yesus Kristus melalui hidup kami. Ajar kami Tuhan sebagai murid Kristus untuk bisa memuridkan dan menjadi teladan buat yang lain. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, masih tetap sikap doa. Kita siapkan hati kita hari ini. Semua di sini boleh ambil waktu saat teduh bersama Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita udah dimasuk di pertengahan tahun 2024. Saya percaya banyak hal yang kita sudah lalui, maupun baik ataupun tidak baik. Tapi satu hal, karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, hidup kita ada di dalam tangannya. Dia yang memegang kendali buat setiap kehidupan kita. Hari ini saudara, biarlah pribadi lepas pribadi mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Selama 6 bulan Dia ada bersama kita. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus selalu berserta dengan kita. Karena saya percaya Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Masih ada 6 bulan lagi untuk kita bisa menghabisi tahun 2024. Mari saudara, saat ini biarlah kita arahkan hati kita, pikiran kita, semuanya hanya kepada Tuhan. Kita fokus, biar kebenaran itu ada dalam setiap kita di tempat ini. Bukan dengan kekuatan kita untuk kita bisa melakukan kebenaran itu. Tapi satu hal, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus yang bekerja buat setiap kita di tempat ini. Hari ini, biarlah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah penyembahanmu kepada Tuhan. Dia ada di sini. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Dengan apa yang kami miliki saat ini Tuhan, dengan keterbatasan kami Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Yesus yang terindah buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nikmati Tuhan sore hari ini.
syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Terima kasih Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Hati kami hanya untukmu Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama saudara-saudara saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Sore hari ini kita lepaskan semua pergumulan-pergumulan kita di bawah kaki Dia. Karena Dia yang berdaulat setiap di atas kehidupan kita. Datang kepada Tuhan. Ku datang, ini syukur kami Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Engkau di hidup kami, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku membawa hidupmu kepada Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, bawa kami Tuhan. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di
tiada Tuhan. Inilah janji kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya, tiada yang lain. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau Yesus. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Tiada yang lain Yesus. Yesus. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Ini sembah kami Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Ini korban syukur kami Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus. Nikmati Tuhan hari ini. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan Yesus yang memulihkan setiap kami. Dia Tuhan yang merestorasi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak pernah berubah. Haleluya. Engkau Tuhan satu-satunya Yesus. Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama kita declare nama Tuhan. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Ku
Tidak ada yang lain ya Bapa. Tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya Tuhan, harapan kami. Satu-satunya juru selamat kami. Bapak, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan bisa datang ke tempat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kau sungguh baik kepada kami semua ya Tuhan. Bapak, sebenarnya kami masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Kami semuanya yang seharusnya binasa. Kami tidak layak untuk hidup Tuhan oleh karena dosa. Tapi Engkau rela mengaruniakan anak-Mu Yesus yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami semua bisa memperoleh keselamatan itu. Oleh karena percaya, oleh karena iman. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Bapa, kami mau belajar. Melalui perjamuan kudus ini kami mau mengenang atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Kuduskanlah perjamuan kudusnya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang hancur. Kami mau minta maaf atas segala pelanggaran kami Tuhan. Sucikan hari ini ya Tuhan. Kami juga mau mengampuni segala kesalahan teman-teman yang perbuat kepada kami semua. Biar kami bisa datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh damai sejahtera, hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan, Ia berkumpul dengan para murid. Ia mengangkat roti ini, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti ini seraya berkata, inilah tubuhku yang telah kuserahkan pada kamu. Makanlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima roti ini. Mari kita angkat cawan anggur ini. Demikian Ia juga mengambil cawan. Sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Mari kita mau menerima cawan ini sebagai peringatan bahwa kita adalah mempelai Kristus. Mari dengan ucapan syukur kita mau menerima cawan ini. Bapak, kami ucap syukur Tuhan sekali lagi untuk perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kau rela mati di kayu salib, Engkau telah berkata, iris finish tetelestai. Sudah selesai segala sakit penyakit, segala kesusahan apapun masalahmu sudah dibayar, ditanggung di kayu salib. Bagi semua orang yang percaya, Engkau memperoleh yang namanya kebebasan. Amin. Tidak ada lagi penghakiman. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami mau sebenarnya mau masuk firman-Mu, Kau yang tutup bungkus setiap hati dari kami ya Tuhan, setiap telinga yang mendengar. Kami berdoa Tuhan, Kau yang buka ya Tuhan setiap hati-hati ini ya Tuhan, biarlah mereka bisa mendengar firman dengan baik. Firman ini seperti pedang yang menusuk setiap hati-hati ini ya Tuhan, sehingga mereka pulang tidak sama lagi memiliki persepsi yang baru. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman. Kasih dulu high five ke kanan kiri. Oke, sekarang udah masuk ke bulan Juli. Shalom semuanya. Shalom. Oke, tema kita pada bulan ini yaitu small is big. Katakan kanan kiri ya, small is big. Oke, sebelum saya welcome dulu nih Pak Steven ya dari Inverkagil ya. Hari ini banyak tamu-tamu welcome ya yang hadir. Oke, small is big. Bahwa apa yang kita anggap sepele, ya kan? Apa yang kita anggap kecil,
belum tentu sepele. Hal kecil bisa berdampak besar, gitu ya. Sebuah kesalahan kecil, dosa kecil bisa berdampak fatal. Makanya dikatakan, jika kamu setia dalam hal kecil, maka kamu juga akan bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Nah, bulan lalu kan kita belajar mengenai shout of praise ya, di mana Joshua mereka bersama-sama seluruh bangsa Israel, mereka mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali, dan mereka at the last yang ke-7 mereka sama-sama berteriak, akhirnya tembok itu runtuh gitu ya. Nah, ketika sebelum di hari yang ke-7, ketika mereka mau berkeliling, Tuhan memberikan perintah, satu perintah baru kepada orang-orang Israel. Dikatakan bahwa Yeriko dan segala isinya harus dimusnahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Hanya Rahab pelaut curi itu dan semua orang di rumahnya yang dibiarkan hidup, karena dia sudah menyembunyikan mata-mata kita. Ya, kita sudah pelajari ini bahwa semua, dia bilang, semua isi harus dimusnahkan. Kemudian perintah berikutnya adalah jangan mengambil apapun yang harus dimusnahkan. Oke? Kalau kalian mengambil sesuatu, perkemahan kita sendiri akan dihancurkan dan kita akan ditimpa musibah. Tetapi semua perak dan emas serta barang-barang dari perunggu dan besi adalah milik Tuhan. Semua itu harus dibawa ke tempat penyimpanan harta milik Tuhan. Oke? Nah, berikutnya dikatakan Tuhan sudah memerintahkan agar segala sesuatu di kota Yeriko dimusnahkan sebagai persembahan bagi Tuhan. Tetapi orang Israel tidak taat. Ada seorang dari suku Yehuda yang mengambil beberapa barang yang seharusnya dimusnahkan. Dia adalah Akan, anak Karmi, cucu Zabdi, cicit dari Zerah. Wah, jelas banget ya ini. Karena itu Tuhan sangat marah kepada orang-orang Israel. Oke? Jadi ada satu orang, ya kan, Tuhan sudah perintahkan kepada seluruh bangsa Israel, jangan ada yang mencuri, gitu ya. Jangan ada yang mengambil apapun juga. Nah, si Akan ini ngambil gitu ya, istilahnya. Mungkin ketika dia melihat, wah ini barang jarahan banyak banget nih ya. Tetapi dia bilang, ini ada sedikit lah, ambillah gitu ya, diambil lah. Nah, pada saat itu gak ada yang tahu kan, dia ngambil. Joshua nggak tahu seluruh, nggak ada. Dia karena namanya pencuri tentunya diam-diam ya. Kalau pencuri ketahuan ya berarti bukan pencuri gitu ya. Dia ngambil diam-diam, nggak ada yang tahu. Nah, setelah itu Joshua kemudian mulai mau ditugaskan untuk berperang. Untuk ketika kalian baca sendiri, saya agak skip. Dia kemudian mau menuju kota Ai, ya kan? Kota Ai itu ada kota yang sebenarnya sedikit jumlah pasukannya. Dia sudah mengintai, dia bilang, oh untuk masuk ke kota Ai kita cuma perlu 3.000 orang, dia bilang. Gak usah banyak-banyak. 3.000 orang juga sebenarnya udah bisa dikalahkan. Namun apa yang terjadi? Ternyata mereka kalah dan melarikan diri gitu ya. Dan 36 orang Israel itu terbunuh. Dan keberanian pasukan Israel pun lenyap karena mereka merasa kalah. Kalah dengan ya siapa lah gitu, kayak tadi Sebastian kalah gitu ya. Nah, main-main dengan Jack gitu ya. Nah, ternyata kalah. Ketika ini menyebabkan orang Israel menjadi down dong, yang harusnya biasanya menang terus, ya kan? Mendengar hal itu, Yosua dan orang-orang Israel merobek pakaian mereka, menaburkan debu di kepala dan sebagai tanda duka yang mendalam, lalu bersujud di hadapan peti perjanjian sampai malam. Artinya mereka sedang berkabung bahwa kenapa saya bisa kalah gitu. Bukankah Tuhan sudah berjanji kita akan menaklukkan kota-kota demi kota-kota gitu ya. Tetapi kenapa Tuhan, dikatakan Tuhan, seandainya kami dikatakan, mengapa engkau menyuruh kami menyeberangi sungai Yordan? Apakah hanya untuk dibinasakan gitu ya oleh orang Amori? Seandainya kami sudah merasa puas ditinggal di sana dan tidak mau menyeberangi sungai Yordan, pasti hal itu tidak terjadi. Lalu jawab Tuhan, bangunlah Yosua. Untuk apa engkau bersujud di tanah seperti itu? Orang Israel sudah berdosa
Mereka melanggar perintahku kepada mereka. Mereka mengambil barang-barang yang sudah aku perintahkan untuk dikhususkan, namun mereka mencuri dan menyembunyikan benda-benda itu di antara barang-barang mereka. Selama barang-barang yang aku tetapkan untuk dimusnahkan itu masih ada pada kalian, maka kalian juga ditentukan untuk dimusnahkan. Itulah sebabnya kalian kalah dan lari dari musuh. Aku tidak akan menyertai kalian lagi jika kalian tidak memusnahkan barang yang dikhususkan itu. Oke? Judul sharing saya pada hari ini adalah Stealing from God. Katakan kanan kiri, stealing from God. Oke? Mencuri dari Tuhan. Nah, biasanya kalau kita mendengar apa sih yang biasanya bisa kita curi dari Tuhan? Ya paling khotbahnya tema ujung-ujungnya ngomongin soal uang, ya kan? Kamu harus persembahan. Hari ini saya nggak mau ngomongin soal uang. Saya akan berkata stealing glory from God. Oke? Kita hati-hati ketika kita secara sadar atau tidak sadar kita mencuri kemuliaan dari Tuhan. Oke? Kalau kita nggak sadar kita mencuri kemuliaan dari Tuhan, ya akibatnya bisa fatal. Small is big. Kita mau melihat bahwa kita merasa kita adalah orang yang sanggup hidup dengan kekuatan kita sendiri kadang-kadang sebagai manusia. Padahal semuanya itu adalah dari Tuhan. Oke? Tapi kita adalah manusia yang sombong, kita sanggup, kita bisa melakukan segala sesuatu, termasuk membayar dosa-dosa kita dengan perbuatan kita. Padahal perbuatan kita ditulis bahwa sebagai filthy rag. Oke? Dikatakan di Yesaya, dikatakan, we are all infected and impure with sin. When we display our righteous deeds, they are nothing with filthy rags. Yesaya menulis ini, bahwa your righteous deed, perbuatan kamu adalah nothing seperti filthy rags. Oke? Karena kita semua berdosa, yaitu karena dosa satu orang, Adam, dan kita semua menjadi dosa. Dikatakan di Roma, akibat pelanggaran satu orang, kematian menguasai semua manusia. Ibarat seorang raja yang kejam menguasai rakyatnya. Tetapi jauh lebih luar biasa lagi hasil dari perbuatan satu orang yang lain, yaitu Kristus Yesus. Karena kebaikan hati Allah yang luar biasa, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian, dan kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Pertama-tama kita harus mengerti what is sin. Oke, what is sin? Kalau kita nggak mengerti dosa, kita pasti nggak mengerti segala hal. Oke? Sin adalah sebagai act of rebel. Oke? Rebellion, pemberontakan kepada Tuhan dan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. That's sin. Oke? Sebuah tindakan pemberontakan. Ketika sebelum dunia dijadikan saja, siapa yang pertama kali berdosa? Malaikat, okay? Lucifer. Dia orang yang memberontak kepada Tuhan. Dia mau menyamai dirinya seperti Tuhan. Ya kan dikatakan di Yesaya bahwa, oh how you are fallen from heaven, oh shining star, son of the morning. You have been thrown down to the earth. You who destroyed the nations of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Instead, you will be brought down to the place of the dead, down to the lowest depth. Malaikat mau menjadi sama seperti Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan membuat malaikat itu jatuh ke dunia ini, di bring down. Okay? Kemudian dosa yang dilakukan oleh manusia apa? Ya, Adam dan Hawa mau makan buah pengetahuan, ya kan? Supaya apa? Supaya mereka memiliki pengetahuan yang sama seperti Allah. Sebuah pemberontakan juga kan? Sudah jelas-jelas dikatakan janganlah makan buah dari pohon itu, ya kan? Tetapi dia mau menyamakan, mau memberontak, mau menyamakan diri. So
dosa adalah act of rebel. Oke? Tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Mereka sudah berdosa di zamannya Adam dan Hawa. Genesis. When hukum Taurat dikeluarkan itu di Musa. Di Keluaran. Jadi udah berapa ribu tahun di depan. Jadi kalau kita ngomong soal dosa, itu adalah ngomong soal pelanggaran, rebel. Oke? Tidak ada, itu hukum Taurat nanti kita akan lihat lah. Itu cuma adalah cermin. Cuma kamu bisa lihat, oh kamu salah, rambu. Kamu kalau nyetir, kamu perlu rambu. Dia bilang, oh ini rambu, jangan 60. Berarti kamu harus jalan 60 gitu. Itu adalah sebuah rambu-rambu gitu ya. Untuk menunjukkan kesalahan dari orang-orang Israel. Small is big. Mungkin Adam bilang, cuma makan buah aja kok gitu ya. Disuruh jangan makan buah. Nggak apa-apa makan buah doang. Apa salahnya sih makan buah? It's not about the fruit, but it's about your heart. Ketika Tuhan bilang, jangan makan, engkau memberontak. Kamu jatuh ke dalam dosa. Kamu sudah berdosa, kamu sudah melanggar. Oke? Kembali lagi ke Achan tadi. Then Joshua said to Achan, give glory to the Lord. Dia bilang, telling the truth. Ya kan, dia bilang bahwa Achan said, it is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. Dia bilang, among the plunder, I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. Yang diambil oleh Achan tuh cuma segini, cuma 200 silver coin sama satu bar gold dibanding dengan berapa emas dan perak yang mereka ambil gitu ya. Mungkin buat Achan sedikit doang gitu kan, nggak ada ininya lah, nothing lah compare to barang-barang rampasan. Dia bilang, but small is big gitu. Barang yang kamu curi kecil, bukan masalah kecil dikitnya, tetapi hatimu. Ketika Tuhan sudah bilang, jangan ambil, jangan rebel. Oke? Joshua kemudian mengirim orang, ya kan, untuk find the stolen good. Dicari lah. Akhirnya mereka menemukan, secara singkat saya nggak usah baca, kalian bisa baca sendiri. Mereka menemukan dan setelah ditemukan, Achan, barang-barang rampasannya, the silver, the robe, the bar of gold, his sons, daughters, cattle, donkeys, sheep, goats, tent, everything he had, brought them to the valley of Anchor. Then Joshua said to Achan, why have you brought trouble on us? The Lord now will bring trouble on you. And all the Israel stoned Achan and his family and burned their bodies. Karena kesalahan kecil, ngambil satu keluarga dan seluruh isi miliknya, bahkan anak istrinya, dihukum Tuhan. Oke? Small is big. Katakan kanan kiri, small is big. Oke? Small is big. Dikatakan a little thorn may cause much suffering. Kalau kita pernah kena paper cut, kena paper cut kecil lah, tapi sakitnya luar biasa gitu ya. A little cloud may hide the sun. Little fox spoil the vines, and a little sins do mischief to tender heart. Small sins bisa membuat hati kita hancur. Oke? Lanjut, upah dosa adalah maut. Setuju? Siapa yang berdosa harus binasa. Itu kita harus tahu dulu. Upah dosa adalah maut. The consequence of sin is death. Dan Tuhan sudah tahu dari beginning. Tuhan sudah tahu bahwa siapa yang berdosa, manusia pasti akan jatuh dalam dosa dan harus menghadapi yang namanya maut, kematian. Tidak ada apapun yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa survive dari dosa, dari maut. Setuju? So, Tuhan harus membuat plan. Bahwa dikatakan, I will put an enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ini adalah
Genesis 3 ayat 15. Tuhan sudah, ini adalah suatu profetik yang sudah diberikan oleh Bapa sendiri, bahwa nanti di 4.000 tahun kemudian akan lahir seorang bernama Yesus yang akan mengalahkan setan. Ini adalah protavangelium, yaitu the first good news, the first gospel yang ada di kitab Kejadian. Oke? Kabar baik bahwa Yesus yang akan menyelamatkan kita. Dan ini sudah dinubuatkan 4.000 tahun yang lalu. Tuhan yang membuat ini plan, Allah Bapa. Amin. Now, inilah kabar baik. This is the good news. Katakan kanan kiri, this is the good news. The good news is that God no human cannot save himself, so dia sudah siap untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Oke? Apakah manusia bisa sanggup untuk menyelamatkan dirinya? Saya mau tanya. Adam saja yang dari tidak berdosa jatuh ke dalam dosa. Oke, saya ulang. Adam orang yang dari tidak berdosa bisa jatuh ke dalam dosa. Apalagi kita yang sudah berdosa mau bilang kita bisa hidup tidak berdosa. Mikir lagi. Saya mau ngomong ya. Adam dan Hawa berdosa nggak awalnya sebelum dia makan buah itu? Nggak ada dosa. Tapi dia aja bisa jatuh ke dalam dosa. Sedang kita mau bilang kita bisa hidup tanpa dosa. Kita bisa membayar dosa kita. Enggak bisa. Oke? Makanya the gospel is inilah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang apa? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Does it say percaya dan melakukan atau percaya? Percaya. Oke? Nah, pertanyaannya gini sekarang. Oh, kita percaya doang, ya kan? Percaya pasti selamat. Oh, tapi banyak orang misuse kemudian. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting lu buat dosa nggak apa-apa. Yang penting lu percaya aja pasti selamat, ya kan? Nah, apakah itu adalah iman? Kalau kamu bebas berbuat dosa, kemudian kamu tetap selamat, ya. Kalau kamu percaya doang, saya mau katakan iblis pun percaya, ya kan? Engkau percaya bahwa ada hanya satu Allah, iya itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, ya kan? Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Oke? Ini kan ininya kah? Faith without good deeds is useless. Iman itu harus disertai dengan perbuatan, ya kan? Kalau kamu cuma percaya doang tanpa perbuatan, ya imanmu kosong. Oke? Nah, saya mau mengatakan di dalam dunia ini ada dua tipe orang. Yang pertama adalah tipe liberalism, oke? Yang percaya yang namanya love, freedom. Itu kalau dikatakan orang sayap kiri, lefty. Yang kedua adalah orang legalism, yaitu orang yang percayanya law, percayanya work, the right, oke? Konservatif. Makanya dalam government juga ada gitu ya. Orang left, orang right. Orang left itu parti-parti yang sukanya ya love gitu ya. Sedangkan yang right, yang konservatif, nggak bisa. Kita harus ikut Tuhan. Saya mau jelaskan ini ya. Nah, saya kesini dulu ya left ya left. Orang left ada orang yang liberal, yang artinya adalah oh God is love, gitu kan? You don't have to you don't have to repent. As long as you believe, you will be saved. Oke? Siapa orang-orang yang ada di left? Ya, gereja-gereja. Ya itu kemarin yang Pastor Sam Sokota bilang Kristen bukan Kristen progresif. Ya kan? Yang percaya, oh God is love.
Nggak mungkin tuh ada neraka, nggak mungkin tuh ada penghakiman. Kenapa kalau God love us, kenapa harus ada penghakiman? Kenapa harus harus ada neraka? That's liberal. You gotta understand this. Okay? Gereja yang support same sex marriage itu liberal. Oh, it's okay, ya kan? God is love gitu. This is liberal, okay? Nah, kalian harus understand di mana James coming from. James ketika menulis iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Dia sedang berbicara kepada orang-orang liberal ini. Dia bilang, kamu kalau keep on saying that, percuma aja imanmu. Karena kamu tidak ada perubahan dalam hidup. Kalau kamu percaya doang tanpa melakukan, imanmu kosong. Paham? James tuh lagi ngomong kepada orang-orang yang seperti kayak gini, yang happy-happy. But on the other hand, ada orang yang di sini. Saya bawa aja biar saya nggak ke ini ya. Penting nih, semua poin saya sudah. Adalah orang legal. Orang legalisme apa? Orang yang pikirannya cuma kerja gitu ya. Law, work gitu ya. Lu nggak kerja, nggak selamat lu gitu ya. Lu mesti melakukan ini, kamu harus melakukan ini gitu. Dan orang-orang yang sini siapa contohnya? Orang Farisi. Oke? Saya juga dulu termasuk legalisme guys. Saya mau kasih tahu ya. Sebelum saya bertobat gitu ya. Saya orang yang melihat orang yang legalisme, saya mau kasih tahu adalah orang yang paling sering ngejudge. Ketika saya melihat orang, dari atas sampai bawah saya bisa lihat gitu ya. Saya mau kasih tahu gitu ya. Dan I was there. Dikatakan di sini, Yesus memberikan perumpamaan adalah seperti ini. Dia katakan ini, di antara orang yang mendengar Yesus, ada yang menganggap, kalian baca deh, 1, 2, dan 3, saya capek nih. 1, 2, dan 3, ayo baca. Oke, stop dulu. Ini orang legal, dia bilang, yang menganggap dirinya paling benar, paling baik, paling sombong, ya kak, paling suka ngejudge orang, paling suka meninggikan diri sendiri, kelompok sendiri. Oke, saya juga waktu itu begitu guys. Saya mau kasih tahu. Ya, saya nggak pernah. Dulu saya berikan, saya orang baik-baik. Saya bukannya pencuri, saya tidak perampok, ya kak. Saya tidak pernah membunuh orang, saya tidak pernah main cewek, tidak punya simpanan. Apa yang kurang baik? Ya gak? Itu adalah orang legal. Tapi saya nggak menyadari bahwa you are actually sinners. Kamu nggak berbohong kah? Kamu nggak melakukan hal-hal lain kah yang melukai Tuhan? Dilanjutkan. Sementara itu, penagih pajak berdiri agak jauh dari orang-orang lain. Dia tidak berani memandang ke langit seperti kebiasaan orang Yahudi waktu berdoa. Tetapi dengan sangat sedih dia menyesal. Dia menunjukkan kepalanya sambil berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu kata Yesus, aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, ketika 2 orang itu pulang ke rumah mereka masing-masing, doa penagih pajak itu sudah diterima oleh Allah, bukan doa orang Farisi. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan dirinya akan
Coba baca yang terakhir yang highlight 1, 2, dan 3. Karena Oke, Yesus sangat benci kepada orang-orang legalisme. Oke, orang-orang yang menganggap dirinya paling baik, paling benar. Itu menurut standar duniawi. Saya mau katakan, itu menurut standar duniawi. Menurut standarnya Tuhan, kita itu sama. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Oke? Nah, dikatakan di sini, lantas kesimpulannya bagaimana gitu ya? Apakah kita orang Yahudi lebih baikkah daripada orang yang bukan Yahudi gitu ya? Ini kan berbicara mengenai orang Yahudi yang merasa dirinya paling benar. Ya kan? Dikatakan sama sekali tidak, absolutely not. Sebagaimana kami katakan tadi, semua manusia baik orang Yahudi maupun bukan sudah dikuasai oleh keinginannya untuk berbuat dosa. Sama seperti yang tertulis dalam sini. Tidak ada orang yang hidupnya benar, seorang pun tidak. Ayo kalian baca dah 11. Ayo. Lanjut. Semua manusia mereka tidak tahu bagaimana hidup damai dengan sesama. Mereka tidak takut dan tidak hormat kepada Allah. Semua kutipan dari kitab hukum Taurat itu bukan hanya tentang bangsa-bangsa lain, tetapi juga orang Yahudi, yaitu bangsa yang mewarisi hukum Taurat. Ayat-ayat itu menunjukkan bahwa setiap orang dari bangsa manapun tidak punya alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah. Semuanya pantas dihukum Allah. Katakan 1, 2, 3. Semuanya pantas dihukum Allah. Lanjut. Karena ulangi. Karena tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan di hadapan Allah dengan melakukan. Sebaliknya hukum Taurat selalu menunjukkan dosa-dosa kita. Oke? Hanya menunjukkan, it's like rambu. Oke? Tahu rambu? Oh, jangan ini, salah. Tapi tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Nah, kemudian Paulus berkata lagi nih. Ini Paulus ketika dia menulis ini, dia sedang berbicara kepada orang-orang yang di sini. Ya, legalisme. Dikatakan gini, Paulus kemudian, sekali lagi kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Allah. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah, jadi kita selamat bukan karena kita melakukan. Memang Allah sudah mengatur hal itu supaya tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri tentang keselamatannya. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Ketika kamu percaya, kamu baru dicipta menjadi manusia baru. Dan ketika kamu menjadi manusia baru, baru dikatakan kamu dimampukan. Katakan 1, 2, 3. Kamu dimampukan untuk melakukan hal baik yang sudah Allah rencanakan sejak semula untuk kita. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak mampu melakukan hal yang baik. Oke? Kamu harus punya iman dulu. Iman yang benar, baru kamu dimampukan. Sehingga baru kamu bisa melakukan hal yang baik. Makanya dari ayat ini kita salvation is by grace through faith alone to do good works. Oke? Salvation is by grace
through faith alone to do good works. Setelah Anda percaya baru kalian menerima hidup yang baru. Nah, apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia bilang kamu dimampukan untuk melakukan hal-hal baik. Hal-hal baik apa yang Paulus katakan gitu ya? Seperti apa gitu? Nah, dijelaskan oleh Yakobus, James dikatakan, what good is it, dear brother and sisters, gitu ya, if you say you have faith, but you don't show it by your action. Okay, can that faith save someone? Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say goodbye and have a good day, ya kan? Stay warm and eat well, but then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? So you see, faith itself isn't enough unless apa? It produce. Baca dong, it produce. Menghasilkan good deeds. Kalau kita bilang faith, kamu punya faith tapi kamu tidak menolong sesamamu manusia, kamu tidak memiliki kasih. Apa gunanya imanmu itu? Kamu melihat your brother and sister sedang kelaparan, kamu cuma bilang, pergilah doaku bersamamu, gitu ya. Cuma doa doang, gitu ya. Duitnya mana dong, ya kan? Kalau cuma doa, ya semua juga bisa doa. But is your action terhadap orang-orang sesamamu. And kita nggak lagi berbicara lagi, when we say good deeds, kita nggak berbicara mengenai melakukan, jangan mencuri, jangan apa, itu udah lewat. Your new thing is about kasih. Mengasihi samamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Supaya apa? Supaya perbuatan kita mencerminkan Kristus. Karena udah tidak ada condemnation. Tapi kita yang manusia baru, orientasi kita sudah berubah. Oke, supaya apa? Supaya kita bisa mencari jiwa-jiwa yang hilang untuk Kristus. Amin. Ketika Kristus mati di kayu salib, dia bilang, "It is finished." Tetelestai, finish. Saya sudah mati membayar dosa kamu sekarang, lalu dan yang akan datang. Udah dibayar semua, lunas. Kamu mau selamat? Percaya. Dan you will do works for me. Apa? Mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Kamu menjadi muridku untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Maka hukum yang terutama ketika Tuhan bilang, hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. So if you have faith, you have to show it. Okay? By caring. Di sini dikatakan show it, katakan kanan kiri, show it gitu ya. Prove it ya. Show it itu. Show it adalah kamu menunjukkan kalau kamu ada terang dan garam dunia. Tunjukkan kalau kamu adalah orang Kristus, anak Tuhan. Apakah kamu menjadi anak Tuhan cuma di hari Minggu dan menjadi apa? Saya ulang ya. Apakah kamu cuma menjadi anak Tuhan di hari Minggu dan menjadi anak iblis di hari Senin sampai Sabtu? Atau kamu melakukan itu karena di hatimu sudah ada Tuhan? Kalau kamu melakukan itu di hatimu adalah Tuhan, kamu nggak perlu sandiwara. Saya ngomong ya. Orang luar bisa melihat perbuatan kita. Betul? Makanya saya bilang, kalau kita truly anak Tuhan, kamu ngaca. Kita ngaca. Kita menjadi batu sandungankah atau enggak? Terhadap orang-orang di luar. Witness, dari buahmu lah kelihatan perbuatanmu, ya kan? Perbuatanmu dari buahmu lah kelihatan kalau kamu adalah benar-benar anak Tuhan apa enggak. Kita nggak usah ngomong banyak hal. Saya mau kasih nama di Yakobus. Jika seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya. Ini Yakobus lagi yang berbicara ya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita apa? Katakan 1, 2, 3, 3. Mengunjungi itu adalah ibadah yang sejati. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam ini hati-hati ya guys. Janda-janda dalam kesusahan ya. Jangan sembarang kunjungin janda. Wah, janda tuh, iya, kunjungin lah gitu. No, iya. 1 Timotius 5 tuh menjelaskan janda yang seperti apa yang kita harus tolong. Janda yang umur di atas 60 tahun ya, yang hidupnya sendiri. Jangan janda ya, jangan segala janda kalian ini ya. Janda ini Yakobus itu jelas banget loh. Hah? Janda dan yatim piatu yang sedang dalam kesusahan mereka. Itulah ibadah yang sejati. Saya mau katakan kalau kalian mengenal janda yang kesusahan, tolong kasih tahu kita gereja ya. Saya mau kasih tahu, bukannya kita sombong ya, kita sudah 2 janda. Kita tolong waktu itu ya. Siapa? Mbak Tina. Siapa satu lagi? Kahani. Ya kan? Itulah ibadah yang sejati. Dia bilang, kekang lidahmu, lebih baik kita kok berbuat baiklah. Show your work, prove it gitu. Prove it dengan mengasihi sesama. Lanjut lagi Paulus bilang, kalau aku diberi kemampuan untuk berbicara dalam semua bahasa manusia, bahkan bahasa para malaikat, tetapi bila aku tidak mengasihi orang lain, maka aku seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, mengucapkan banyak kata tetapi sama sekali tidak bermanfaat. Kalaupun aku memiliki kemampuan rohani untuk menyampaikan pesan dari Allah dan diberi pengetahuan sampai aku mengerti segala sesuatu, bahkan rencana Allah yang rahasia, juga diberikan keyakinan yang besar sampai bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau aku tidak mengasihi orang lain, maka semua kemampuan hebatku sama sekali tidak bermanfaat. Sudahkah Anda mengasihi orang lain? Sudahkah Anda peduli kepada orang lain gitu ya? It's not about your knowledge. Aku mau kasih tahu. Ya, knowledge is important supaya kita tidak diombang-ambingkan. Tetapi is what praktek. Knowledge go to heart. Dari heart itu keluar. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, itu keluar dari hati. Kalau keluar dari knowledge doang, tapi tidak dipraktekkan, seperti Paulus bilang, tong kosong nyaring bunyinya, gitu ya. Jangan kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita punya musuh banyak di luar. Banyak orang yang tidak suka kepada kita. Oke? So, sekali lagi, ada liberal, ada juga orang legalism. Jalan keluarnya apa? Dua-duanya ini itu adalah self-centered ya. Yang orang liberal mereka pengen bebas, freedom, karena dia pengen dirinya sendiri freedom. Orang yang legalism juga mereka merasa, oh gua yang bisa berusaha, gua yang melakukan gitu ya. So dua-duanya self-centered. Jalan keluarnya adalah we have to go back to Injil, God-centered. Kasih karunia, itu yang penting. It is good news that God that saves you. Okay, if you continue to believe the message that Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried and he was raised from the dead, and on the 3rd day, just as the scripture said. Kemudian, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by openly declaring your faith that you are saved. Nah, dikatakan lagi ayat yang sama, karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga ia mengaruniakan. He gave. Okay? Saya mau kasih tahu gini, ini adalah kasih karunia. Kalian harus mengerti kasih karunia. If you don't understand kasih karunia, then I don't know. Okay? Kasih karunia is a gift. Ketika seseorang say, I will give you. Okay? Kamu perlu bayar balik?
Enggak kan? Give is a gift. Saya kasih, gitu ya. Kamu nggak usah bayar balik. Give is about love. Saya kasih, berarti saya mengasihi Anda. Saya mencintai Anda, ya kan? Give is not alone. Oke? Saya kasih kamu give. Nanti one day, bayar balik lu, ya kan? It's not, gitu ya. And give itu bukan reward. Kalau is a reward, that means itu kerja. Oke, saya kasih contoh adalah gini, misalkan Jack gitu ya, saya lagi baik hati, Jack, saya akan kasih kamu uang ya $100 tiap bulan gitu ya. It's a gift gitu ya. Seneng nggak? Seneng. Kamu bisa nggak? Hak. Ketika saya nggak kasih cuma, mana gift saya? Nggak bisa. Namanya gift ya kan? Bener nggak? Tapi kalau saya bilang, tapi kalau kamu kerja buat saya, Pastor saya kerja ya, kamu bisa menuntut. Pastor, saya udah cuci piring nih, ya gak? Mana gaji saya? Bisa dituntut gak? Bisa. Oke? But give, kamu gak bisa nuntut. Saya suka-suka saya kan, saya kasih gift. Nah, dan gift yang Tuhan kasih kepada kita itu yaitu karya keselamatan. Kayu salib. Tuhan mati di kayu salib. Oke? Untuk menyelamatkan kita. Dosa yang kita punya ditanggung. Once and for all. Di Hebrew dikatakan bahwa Jesus did this once and for all when he offered himself as the sacrifice for the people's sin. Sekarang dan selama-lamanya. Oke? Dikatakan kalau priest zaman dulu mereka harus potong kambing tiap tahun. Ya kan? Untuk membersihkan dia dulu, kemudian dia baru menghapus dosa dari orang yang sedang minta pengampunan dosa. Tapi itu tiap tahun, ketika tahun berikutnya dia melakukan lagi. Tapi Yesus punya satu solusi. Saya, Yesus sendiri yang mati untuk selama-lamanya. Dia udah bilang, untuk selama-lamanya nggak ada lagi sacrifice. There is no more needed sacrifice untuk itu. Oke? All sins are forgiven. Oke? Nah, sekali lagi, di mata Tuhan kita semua adalah sinners. You gotta understand this. All of you, all of us. Pendeta tidak lebih suci daripada jemaat. Saya mau katakan, saya tidak lebih suci daripada Anda semua. Kita semua sama-sama berdosa. Oke? Bahkan Paulus, Bapak dari gereja, Paulus berkata gini, saya bersyukur kepada penguasa kita Yesus Kristus karena dia selalu memberikan kekuatan kepada saya dan menganggap saya setia sehingga dia mempercayakan pemberitaan kabar baik itu kepada saya. Padahal dulu saya suka menghina namanya, suka bertindak keras dan bahkan menganiaya para pengikutnya. Tetapi Kristus mengasihi saya karena pada waktu itu saya belum percaya kepadanya sehingga saya tidak tahu bahwa perbuatan itu salah. Sungguh berlimpah kebaikan hati penguasa kita kepada saya sehingga saya menjadi percaya kepadanya dan mulai mengasihi sesama. Itu terjadi karena saya menerima Kristus Yesus dan bersatu dengan Dia. Jadi perkataan ini sungguh benar dan pantas dipercaya sepenuhnya. Kristus Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Katakan 1, 2, dan 3. Di antara orang-orang berdosa itu, Paulus mengatakan ini, di antara semua orang yang berdosa, saya adalah orang yang paling berdosa. Ketika kamu hidup dalam kasih karunia, kamu menjadi orang yang paling kecil. Oke? Small is big. Nah, sungguh anugerah Tuhan ini. Di tema hari bulan ini benar-benar bilang small is big. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, kamu hidup sebagai orang yang paling berdosa, paling kecil.
Bukan saya bilang kamu harus hidup berdosa, salah bukannya. Kamu harus menjadi orang yang paling kecil di antara orang-orang lain. Oke? Orang legalisme mereka harus repent, ya kan? Nggak bisa mau ikut Tuhan harus menjadi legalisme. Jalan keluarnya you gotta process. It's a process for you to go to the middle. Bahwa kamu harus mengatakan saya sekarang tidak lebih baik dari orang-orang lain. Saya adalah saya sama-sama berdosa dan yang paling keren adalah kamu bilang saya orang paling berdosa. Betul? Tidak ada lagi kesombongan. Okay? The same thing dengan orang yang liberal. Kamu mau selamat, kamu nggak bisa lagi keep on doing this gitu ya. Kamu bisa bilang, oh saya percaya kepada Yesus. Buktikan dong. Gitu ya. Jangan cuma ngomong saya percaya kepada Yesus. Buktinya mana? Kalau lu tetap tiap minggu party segala macam melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya buktikan. Ya, it's a process. You walk again to the middle, di mana kita menjadi menyenangkan Tuhan. Perumpamaan anak yang hilang. Oke? Siapa yang hilang? Saya udah bawa ini. Yang hilang kan kalau kita baca sekilas adalah si bungsu. Siapa si bungsu di dalam hal ini? The liberal kan? Dia tadinya di rumah bapak menghilang karena apa? Foya-foya, pesta-pesta gitu ya. Dan siapa yang legalisme? The sulung. Ketika si anak yang si bungsu ini pulang ke rumah, si bapak potong kambing lembu tambun. Wah, pesta ya kan? Karena senang anaknya udah balik. Si sulung bilang, "Papa, gitu. Aku telah mengikut engkau selama ini, nggak pernah dipotong lembu tambun ya, kambing pun juga nggak pernah gitu, ya kan? Artinya apa? Si sulung ini adalah orang-orang yang legalisme. Kita cuma maunya kerja untuk mendapatkan reward. Rewardnya mungkin keselamatan. Oh, kerja untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi yang mengalami kasih karunia, saya mau katakan adalah si bungsu yang kembali. Dia padahal kembali ke rumah bapak, saya mau kasih tahu. Karena karena dia kelaparan. Kalau kalian baca, dia tuh kelaparan, dia makan makanan babi. Dan pada saat itu dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang makan makanan, jangankan makan makanan babi. Yang di kandang babi itu adalah sesuatu yang paling hina. Nggak deserve untuk memperoleh keselamatan. Dia pulang ke rumah bapaknya, dia punya satu mindset. Saya akan pulang, saya akan menjadi servant. Bukan sebagai anak, saya akan datang kepada bapak, saya akan menjadi seorang pembantu. Cuma untuk perut, ya. Tapi si bapak melihat dia diambil jubah, cincin, dan sepatu. Martabatnya diangkat menjadi seorang anak. Dia adalah orang yang mengalami yang namanya kasih karunia. Ketika kita mengerti akan yang namanya kasih karunia, kita baru tahu wah, saya nggak layak, tapi saya dilayakkan. Itu adalah kasih karunia. Kita orang yang tidak layak, tapi kita dilayakkan. Nah, ketika kita menjadi orang yang sadar bahwa kita dilayakkan, mindset kita sudah berubah. Kita menjadi ciptaan baru. Tugas kita adalah yaitu discipleship sekarang. Untuk me-reach out orang-orang, ya kan? Dan makanya Om Pastor Sam Sokota mengatakan bahwa sekarang kamu mengerjakan untuk apa? Nanti mempertanggungjawabkan apa yang kamu perbuat di takhta pengadilan Kristus. When you have that mindset sebagai kasih karunia, kamu sekarang fokusnya adalah kerjakan apa yang sekarang Tuhan mau supaya kita bisa mempertanggungjawabkan segala pekerjaan kita untuk nanti tahta pengadilan Kristus. Oke? Salvation is free, but discipleship will cost you.
Salvation itu memang free. Dengan percaya kita dapat. But salvation itu adalah bukan akhir. Ketika Anda selamat, salvation is titik nol. You just started gitu ya. Then you need to start your journey di dalam Tuhan. Oke? Tugas kita. Kita harus mulai memuridkan orang-orang. Oke? Jadi saya mau katakan bahwa kita harus sadar ketika kita mengalami kasih karunia, kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu, saya mau panggil tim, adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai, coba baca 1, 2, 3. Semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Oke? Apapun yang kita kerjakan, itu semua dari Tuhan. Saya mau tutup dengan ilustrasi gini. Oke? Orang yang berdosa ibaratnya adalah orang yang sedang tenggelam di lautan yang luas. Oke? Kita semua tenggelam di lautan luas. Tuhan, Bapa kita menawarkan ban, pelampung kepada semua orang. Oke? Yang mau ambil, silakan. Kalau engkau mengambil, ya kamu akan ngapung dong. Siapa yang di sini nggak bisa berenang gitu? Kalau kita orang yang nggak bisa berenang, kita dikasih ban, pelampung, kita ambil nggak? Ambil. Kita pakai. Kalau kita nggak pakai pelampung, kita pasti kan, wah udah tenggelam. Nah, ketika kita mengambil pelampung, kita akan menjadi aman, betul? Kita menjadi terapung. Tapi kita semua masih sama-sama di lautan itu. Yang tenggelam masih struggle untuk berenang atau apa. Tapi dia pasti akan tenggelam. Nggak mungkin nggak tenggelam. Tapi orang yang punya pelampung, dia udah merasa aman. Karena apa? Karena itu, pelampung itu yang menyelamatkan dia. Saya mau tanya kepada Anda. Adakah orang yang bilang, saya ngapung karena kehebatan saya, bukan karena pelampung itu? Hah? Ngerti gak maksud saya? Paham? Saya bisa ngapung, ini kita semua dalam posisi kelelep. Kamu kalau nggak ngambil pelampung itu, kamu akan binasa. Kamu akan mati. Tapi kamu mengambil pelampung itu. Dia bilang, oh saya mau ambil, saya mau pakai pelampung itu, dan saya bisa ngapung. Pertanyaannya, apakah orang yang ngapung itu bisa bilang, saya tuh ngapung bukan karena pelampung ini. Pelampung ini nggak membuat saya ngapung, tapi ngapung karena saya hebat berenang. Nggak ada. Itu orang yang halusinasi. Bahwa kita harus apresiasi pelampung inilah yang membuat kita terapung, yang menyelamatkan kita. Sama dengan karya Yesus di kayu salib. Kalau kita bilang bahwa Yesus mati di kayu salib, nggak cukup. Iman kita nggak cukup untuk menyelamatkan kita. Perlu dengan perbuatan. Itu sama aja kamu mengatakan Tuhan Yesus itu mati sia-sia. Tuhan Yesus mati untuk menebus setiap dosa kita. Saya mau kasih tahu. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi jika engkau mencuri kemuliaan Tuhan.
Di sini saya memberitahukan, terserah Anda mau mendengar, mau enggak. Saya mau kasih tahu, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah sungguh sangat baik. Dia mati menebus kita semua yang harusnya binasa loh. Anda nggak sadar kalau kita semua harusnya binasa. You guys think that, oh kita masih bisa kok berenang. Coba berenang. Berenanglah. Nggak ada yang tahu berapa lama kamu akan berenang. Kamu akan kecapean dan kamu akan tenggelam. We need that life savior. Dan when you hold that life savior, kamu gak perlu pusing. Kamu sudah selamat dengan savior itu. Bukan berarti kita sudah mendapat savior itu kita gak melakukan apa-apa. Gak ada yang bilang begitu. Once you save by your faith alone, you still have to do works. But that works does not save you. That works is a proof kalau kamu itu di dalam Tuhan. It's a proof kalau kamu mulai menjadi anak-anak Tuhan. Oke? Ada sebuah perbedaan. Kalau kita bilang, oh, we have to do works. Kita benar-benar mencuri. Saya mau katakan, kamu sedang mencuri God's glory. Dia bukanlah Tuhan yang sembarangan. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib. Nonton deh film Passion of the Christ. Ketika dia dicambuk, dimahkotai, disalibkan. Do you think that's all suffering for nothing? Saya undang untuk bangkit berdiri, bahwa kita adalah ciptaan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini.
Tuhan ajar kami, ajar setiap dari kami ya Tuhan, agar kami semua repent Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang liberal ya Bapa. Kami juga tidak mau menjadi orang-orang yang legalisme ya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kalau kami butuh kasih karunia-Mu, hanya kasih karunia-Mu ya Tuhan. Your grace, Your mercy is enough for us. Bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan. Semuanya karena Engkau Bapa. Kau mati, Kau salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang seharusnya semua binasa dan mati, tapi kami punya harapan di dalam Engkau. Hanya dengan percaya Engkau selamat. Iman-Mu saja menyelamatkan Engkau. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini, untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa membuktikan iman kami Bapa, dengan perbuatan-perbuatan kami yang mengasihi sama kami ya Tuhan. Kami bisa menolong banyak orang sehingga mereka bisa percaya kepada Engkau, mereka bisa diselamatkan. Ajar kami untuk terus semangat ya Tuhan, agar kami bisa mempertanggungjawabkan apapun yang kami perbuat setelah kami percaya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan. Mari kita terima berkat. Jika Engkau pada hari ini telah mendengar dan melaksanakan apa yang telah dikatakan, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan memberitakan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan pekerjaanmu. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Kau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sandai teman-teman. Oke, hari ini kita hari yang spesial. Saya cukup, kita semua pasti sedih. Hari silakan duduk ya.